Indra keenam adalah kemampuan untuk merasakan dan mengetahui hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh 5 indera fisik kita. Pada dasarnya indera keenam dimiliki oleh setiap manusia. Hanya bedanya, tak semua indera keenam yang ada itu aktif. Indera keenam yang aktif memungkinkan pemiliknya memiliki daya lebih, seperti dapat meramal, melihat makhluk astral, mengusir roh gaib, merasakan energi dan lain-lain. Ingatlah bahwa indera keenam adalah sesuatu yang dapat dilatih dan ditingkatkan. Jika Anda merasa memiliki beberapa atau semua ciri-ciri di bawah ini, mungkin Anda memiliki indera keenam yang aktif. Namun, penting juga untuk selalu mempertimbangkan penjelasan logis dan rasional untuk pengalaman Anda. So, apa saja ciri-ciri tersebut? Mari kita bahas satu persatu. 1. Anda sering memiliki perasaan kuat atau firasat tentang sesuatu, dan ternyata perasaan tersebut benar. Merujuk pada fenomena yang sering disebut sebagai intuisi atau firasat. Intuisi atau firasat adalah perasaan atau pemahaman yang muncul secara spontan, tanpa melalui proses berpikir yang logis atau rasional. Ini adalah perasaan kuat atau keyakinan tentang sesuatu yang belum terjadi atau belum diketahui. Misalnya, perasaan Anda tiba-tiba merasa tidak enak tentang suatu situasi dan orang tertentu, meskipun tidak ada alasan yang jelas untuk merasa demikian. Kemudian, ternyata perasaan Anda itu benar. Hal buruk akhirnya terjadi. Orang tersebut ternyata memiliki niat yang jahat kepada Anda. Perasaan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti perasaan di perut, sensasi fisik lainnya, atau bahkan gambaran atau suara yang muncul di pikiran Anda. Penting untuk diingat bahwa meskipun intuisi atau firasat bisa sangat membantu, mereka bukanlah pengganti untuk berpikir secara logis dan rasional. Selalu baik untuk mempertimbangkan semua informasi yang tersedia sebelum membuat keputusan. Bagaimana? Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana firasat Anda ternyata benar? Bagaimana perasaan Anda saat itu? 2. Mimpi yang sangat jelas dan mendetail, atau bahkan mimpi yang menjadi kenyataan. Merujuk pada fenomena yang dikenal sebagai mimpi prekognitif atau mimpi yang meramalkan masa depan. Mimpi prekognitif adalah mimpi yang memberikan gambaran atau petunjuk tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Mimpi ini biasanya sangat jelas dan mendetail, dan seringkali melibatkan peristiwa atau situasi yang sangat spesifik. Misalnya, Anda mungkin bermimpi tentang bertemu seseorang yang belum pernah Anda temui sebelumnya, dan kemudian beberapa hari atau minggu kemudian, Anda benar-benar bertemu orang tersebut dalam kehidupan nyata. Atau, Anda mungkin bermimpi tentang suatu peristiwa, seperti kecelakaan atau peristiwa penting lainnya, dan kemudian peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Penting untuk diingat bahwa meskipun mimpi prekognitif bisa sangat mengejutkan dan kadang-kadang menakutkan, mereka bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, mereka bisa dianggap sebagai alat untuk membantu Anda mempersiapkan diri untuk masa depan dan membuat keputusan yang lebih baik. Apakah Anda pernah memiliki mimpi yang kemudian menjadi kenyataan? 3. Mampu merasakan energi atau emosi orang lain, bahkan sebelum mereka mengungkapkannya. Merujuk pada kemampuan yang dikenal sebagai empati atau kepekaan emosional. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain, seolah-olah emosi tersebut adalah milik Anda sendiri. Ini berarti bahwa Anda mungkin dapat merasakan ketika seseorang sedang merasa sedih, marah, bahagia, atau emosi lainnya, bahkan jika mereka belum mengungkapkan perasaan mereka kepada Anda. Misalnya, Anda mungkin berada di ruangan yang sama dengan seseorang yang sedang merasa sedih, dan meskipun mereka berusaha untuk menyembunyikan perasaan mereka, Anda masih bisa merasakannya. Atau, Anda mungkin dapat merasakan ketika seseorang sedang merasa gugup atau cemas, bahkan jika mereka berusaha untuk tampak tenang dan terkendali. Kemampuan ini bisa sangat membantu dalam berbagai situasi, seperti ketika Anda perlu menenangkan seseorang yang sedang merasa cemas, atau ketika Anda perlu memahami perspektif orang lain dalam suatu perdebatan atau konflik. Apakah Anda merasa memiliki kemampuan ini? Bagaimana pengalaman Anda dengan merasakan emosi orang lain?
4. Anda mungkin memiliki pengalaman deja vu yang kuat atau sering. Merujuk pada fenomena yang dikenal sebagai deja vu. Deja vu adalah perasaan bahwa Anda telah mengalami atau melihat sesuatu sebelumnya. Meskipun sebenarnya itu adalah pengalaman baru bagi Anda. Ini bisa terasa sangat kuat dan sering terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas. Misalnya, Anda mungkin berada di suatu tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya, tapi merasa seolah-olah Anda sudah pernah berada di sana. Atau Anda mungkin sedang berbicara dengan seseorang dan merasa bahwa Anda sudah pernah melakukan percakapan yang sama sebelumnya, meskipun sebenarnya itu adalah pertemuan pertama Anda dengan orang tersebut. Deja vu dapat terjadi pada siapa saja dan tidak ada penjelasan yang pasti tentang mengapa hal itu terjadi. Beberapa teori mengatakan bahwa deja vu terkait dengan keterkaitan antara ingatan dan persepsi kita. Sementara teori lain mengaitkannya dengan gangguan dalam sistem pengolahan informasi otak. Penting untuk diingat bahwa deja vu biasanya tidak memiliki arti khusus atau ramalan masa depan. Ini hanyalah pengalaman yang mungkin terjadi secara acak dan tidak berbahaya. Apakah Anda pernah mengalami deja vu yang kuat atau sering? Bagaimana perasaan Anda saat mengalami deja vu? Lima, merasakan kehadiran orang lain, bahkan ketika mereka tidak ada di ruangan yang sama. Merujuk pada kemampuan yang dikenal sebagai kepekaan spiritual atau kehadiran energetik. Ketika seseorang memiliki kepekaan spiritual yang tinggi, mereka mungkin dapat merasakan kehadiran atau energi orang lain. Bahkan ketika orang tersebut tidak berada di dekat mereka secara fisik. Ini bisa terjadi dalam berbagai cara. Misalnya, Anda mungkin merasakan kehadiran seseorang yang sudah meninggal, meskipun mereka sudah tiada. Anda mungkin merasakan kehadiran mereka dengan perasaan hangat, kehadiran yang lembut, atau bahkan melihat bayangan atau cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, Anda juga mungkin dapat merasakan energi atau kehadiran orang yang masih hidup, terutama jika Anda memiliki hubungan yang dekat atau ikatan emosional yang kuat dengan mereka. Anda mungkin merasakan perasaan mereka, pikiran mereka, atau bahkan mendapatkan intuisi tentang apa yang mereka alami pada saat itu. Penting untuk diingat bahwa kepekaan spiritual adalah pengalaman yang sangat subjektif dan dapat bervariasi antara individu. Beberapa orang mungkin memiliki kepekaan yang lebih tinggi daripada yang lain, sementara yang lain mungkin tidak mengalami hal ini sama sekali. Apakah Anda pernah merasakan kehadiran orang lain, meskipun mereka tidak berada di ruangan yang sama? Bagaimana pengalaman Anda dengan kepekaan spiritual atau kehadiran energetik? Enam, memiliki intuisi yang kuat tentang orang-orang atau situasi, yang seringkali terbukti benar. Merujuk pada kemampuan untuk memiliki pemahaman yang kuat atau insting yang akurat tentang orang-orang atau situasi tertentu. Intuisi adalah kemampuan untuk merasakan atau mengetahui sesuatu tanpa memiliki bukti yang jelas atau logika yang terukur. Ini adalah pemahaman yang muncul secara spontan, seringkali sulit dijelaskan secara rasional. Misalnya, Anda mungkin memiliki intuisi yang kuat tentang seseorang yang baru Anda temui, dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa atau tidak tepat tentang mereka, meskipun tidak ada alasan yang jelas untuk perasaan tersebut. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Anda menemukan bahwa intuisi Anda itu benar dan ada sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang mereka tunjukkan. Hal yang sama dapat berlaku untuk situasi. Anda mungkin memiliki perasaan atau insting yang kuat tentang suatu situasi, dan kemudian situasi tersebut berkembang sesuai dengan apa yang Anda rasakan sebelumnya. Intuisi yang kuat seringkali merupakan kelebihan dan dapat menjadi alat berharga dalam pengambilan keputusan. Namun, penting juga untuk mencari informasi tambahan dan mempertimbangkan logika dan fakta-fakta yang ada sebelum membuat keputusan akhir. Apakah Anda merasa memiliki intuisi yang kuat tentang orang-orang atau situasi? Bagaimana intuisi tersebut seringkali terbukti benar dalam pengalaman Anda?
Kesimpulan, indera keenam atau intuisi adalah kemampuan untuk merasakan dan mengetahui hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh lima indera fisik kita. Indera keenam seseorang yang aktif memiliki perasaan kuat atau firasat yang ternyata benar, mimpi yang jelas dan mendetail yang bisa menjadi kenyataan. Kemampuan merasakan energi atau emosi orang lain sebelum mereka mengungkapkannya. Pengalaman dejavu yang kuat atau sering merasakan kehadiran orang lain bahkan ketika mereka tidak berada di ruangan yang sama. Dan memiliki intuisi yang kuat tentang orang-orang atau situasi yang seringkali terbukti benar. Indera keenam adalah fenomena yang menarik dan masih banyak yang belum kita ketahui tentangnya. Setiap individu mungkin memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda, dan pengalaman indera keenam dapat sangat subjektif. Penting untuk menghormati dan memahami pengalaman unik setiap orang dalam hal ini. Terima kasih telah berdiskusi tentang indera keenam bersama saya. Jika ada pertanyaan lain atau topik lain yang ingin dibahas, jangan ragu untuk mengajukannya. Saya siap membantu. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng.